Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Udah lama channel ini nggak upload video. Aku mau bikin video vlog keseharian aku. Oh iya, aku udah jalani satu bulan lebih puasa intermittent fasting. Apa namanya itu ya? Intermittent fasting. Nah, pokoknya itulah puasa sekitar 18 jam buat nurunin kolesterol dan berat badan. Jadi aku mau bagiin tips-tips kesehatan. Pokoknya video-video gabut lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya buat kalian semua. Jadi pagi ini jam 5 subuh. Hari ini hari Jumat 21 Desember. Hari ini Jumat 13 Desember. Kita awali dengan beres-beres rumah, balesin komentar YouTube, penyajian makanan sehat. Good morning, people. Oh ya guys, aku udah 1 bulan lebih buat berhenti merokok. Tahu nggak? Aku mengabadikan bungkus-bungkus rokoknya. Ini makanan paru-paru saya ya guys. Ini belum yang dibuang. Sehat itu katanya murah. Yang mahal malah. Apa sih, ngomong apa sih, nggak jelas. Enteng guys. Lebih sih. Aku juga mau beresin komputer. Karena udah lama nggak dipakai ya. Bingung aku mau di mana. Kalian tahu gak sih debu-debu yang ada di pinggir-pinggir rumah tuh aneh gitu. Baru seminggu udah kotor. IndiHome per bulan Desember ini naik berapa ya? 10% apa 12% gitu. Per bulannya aku bayar 340. Sekarang naik 20.000. Buat admin 20.000. Nanti kalau misalkan kita telat atau gimana itu, nah kita nggak harus bayar lagi. Kemarin aku nanya kayak gitu. Buat admin apaan itu, nggak jelas. Anggap aja udah rapi ya guys. Kalian tahu nggak, kamar aku menurut aku segini aja udah kayak rapi gitu ya. Tapi lihat situasi bagian rumah yang lain. Handuk numprak, bantal berserakan, hodreng ngeblenyeh gini guys, astaga. Besoknya hancur lagi, ya kan? Besoknya hancur lagi guys. Tuh lihat, ada sarung, ada kaos kaki, ada si kampang. Lihat, ini gimana bentuknya nih? Ini gimana ceritanya? TV saling berhadapan-hadapan kayak gini. Kalian pikir depan rumah kita lebih rapi dari isinya? Lihat ya. Lihat. Rapi kan? Risiko kita beli kursi kayu. Kalian lihat. Kursi kayu yang murahan gini guys. Cepet lapuk. Tuh.
airnya kotor. Setiap hari kayak gini nih. Jadi kita harus bersihin terus. Tahu nggak ini? Lemari dari zaman aku bocah umur 3 tahun kalau nggak salah. 3 tahun atau 4 tahun. Atau mungkin ini dari, kalau nggak salah itu dari nenek udah ada. Berarti umurnya itu lebih dari 30 tahun guys. Nih, lemari. Sangat-sangat kuat. Nggak tahu ini kayu jati apa kayu mahoni atau kayu keras sakti atau apa ya. Tapi kalian bisa lihat tuh, udah pada lapuk. Tapi sangat kuat ya. Lemari ini tuh dulu ada di rumah nenek. Dulu dari rumah nenek terus dipindah ke rumah ini. Ini tuh termasuknya rumah baru ya. Itu guys, ini pokoknya lemari nggak pernah bakal dijual sampai 7 turunan ya. Menjadi tonggak sejarah peninggalan turun-temurun. Ini jualan kakak aku yang gak laku ya. Dia bisnis baju, terus pokoknya banyak lah ya. Daster, sepatu, daleman semuanya dijual. Ya, tapi kakak aku pindah ke Sukabumi. Barangnya dititipin dulu di sini. Tuh, jadi banyak banget tuh belanjaan. Semuanya ada guys, perlengkapan, perabotan semua lah, pokoknya macem-macem lah. Ibu aku tuh suka beli-beli barang yang padahal udah ada, tapi beli gitu. Contohnya kalau kayak kursi. Kursi ini tuh udah 1, 2, 3 di sini. Ya kan? Malah mau nambah lagi guys, katanya 1 lagi. Buat ruang tamu sama buat meja makan. Padahal makan gak pernah di meja makan gitu, makan sembarang. Kadang di dapur, kadang di kamar, kadang di sambil nonton TV. Jadi buat apa gitu kan meja makan. Ada kucing kesayangan aku nih, namanya Bocil, lagi sakit ya karena sering keluar keluyuban dan makan es mulu, jadi pilek ya Bocil ya. Ini Bocil ganteng nih ya. Gondongnya. Tuh guys, kita bisa lihat juga lemari ini ada 1, sini 2, sini 3. Lemari ada 3 guys, 1 kamar. Gimana gak sesak gitu kan? Dan lihat, ini bukannya dibuang gitu kan? Udah pada jelek-jelek ini ya, maksudnya daripada bulukan gitu ya, takut ada penyakit atau apa, malah disimpan. Katanya owal itu apa ya kalau bahasa Indonesianya, sayang gitu guys katanya. Gak jelas ini, masa kayak gini bantal buluk gini guys masih disimpan, dipakai enggak gitu kan. Ya ampun. Oke teman-teman, oke ya agak lumayan rapi lah. Nah ini kan udah agak mantap lah dikit. Ini emang sengaja nih makanannya pada basi semua emang gitu ya kan, konsepnya emang menjamu tamu dengan makanan basi. Yang paling ngeselin di sini tuh air PDAM di sini itu kalau pagi nggak pernah nyala guys. Bukan nggak pernah nyala ya, kadang-kadang nyala, kadang-kadang enggak. Seringnya sih nggak nyala gitu. Contohnya sekarang, mana air Sudekat tidak ada air, cucian banyak, air nggak ada,
Jadi di sini tuh harus pakai toren supaya ada cadangan air. Ya di sini tuh di kaki Gunung Merapi ya, Gunung Ciremai. Tapi anehnya kenapa air ini ya sulit ya gitu ya guys. Aneh juga gitu. Dan ini selang ini nggak nyambung ke toren atas, jadi ribet guys kalau mau nyuci. Kalau nyuci kita biasanya nunggu dulu air PDAM nyala baru kita nyuci. Teman-teman anggaplah beres-beresnya udah ini ya udah selesai, karena emang nggak pernah beres guys rumah. Ya gitulah guys, banyak anak-anak main juga kesini, jadi bukan anak-anak doang ya, kucing juga rame kesini guys main. Jadi harus dipel tiap hari ya biar nggak bau gitu, tapi tetap aja ada bau-bau perangusnya itu. Jadi kalau orang lain kesini tak malu gitu, makanya dirapiin dikit lah biar nggak terlalu malu-maluin gitu kan. Ini aku mau isi dumbbell dulu nih, aku beli dari Shopee yang 10 kilo. Ini udah diisi guys, ada yang 10 kilo nih, mantap. Wah, bro, lumayan lah, 10 kilo lebih kayak ini. Ada 11 kilo, 12 kilo ada. Wah, udah beres-beres, kegiatan udah selesai semua, tinggal sarapan. Nggak sarapan sih ya, soalnya aku puasa sampai jam 11. Mau Jumatan kita makan dulu guys. Jadi habis pulang Jumatan ya, lupa tadi ketiduran nyampe jam setengah 12. Menunya nih telur orak-arik kita pakai garam sama sayuran. Kita berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Orak-ariknya dikasih tempe ya. Kita makan makanan yang hambar. Sayurnya dibikin emak. Ada rasa-rasanya ya. Ini makanan kedua teman-teman. Makanan kedua, ada bubur ayam tanpa kerupuk. Padahal yang bikin itu kerupuknya ya. Bubur ayam dada. Ini dadanya aku rebus sendiri. Panas guys. Jadi aku tidak makan nasi kalau sudah makan bubur. Karbonnya di bubur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Panas guys. Karbo dikurangin ya, entah itu nasi, bubur, kentang, pokoknya yang ada karbohidratnya itu aku kurangi. Dan aku makannya itu cuma sekali di jam siang, dari jam 12, jam 1 sampai jam 2. Lebihnya cuma minum doang. Kalau nggak puasa ini guys, cepat gemuk aku. Nafsu makannya terlalu tinggi. Jadi setelah ini aku puasa lagi sampai besok. Makanya yang protein gini, dada ayam, tadi telur kan. Telur aku orak-arik 2 sama tempe. Ini mungkin dada ayam 100 gram ya. Kalau diet dibilang mahal ya enggak juga sih guys. Ini aku beli sekilo dada ayam cukup buat 3 hari, 4 hari 1 kilo ya. Itu harganya 40.000. Berarti 1 harinya itu 10.000. Telurnya 10.000 ya 20.000 juga.
Kalau nggak makan bubur, aku makan nasi sedikit. Anggaplah 3.000 ya nasi, jadi 25.000. Sama sayur anggaplah 5.000, jadi 30.000. Sehari kalau diet 30.000 guys. Sama lah ya, kalau buat makanan sehari-hari. Dapat nasi padang 2 bungkus 30.000. Dan bergizi dibandingkan makanan kayak gini guys. Nggak ada enak-enaknya guys kalau makanan sehat ya. Tapi kalau aku 3 hari sekali makan enak ya. Kan nge-vlog juga tuh di sawah, kadang di rumah. Buat channel satunya lagi tuh yang udah monetisasi. 3 hari sekali aku makan kotor. Jadi gorengan masuk, semuanya masuk, micin, garamnya segala macam masuk ya. Jadi cuma 2 hari 3 hari ini makannya yang hambar-hambar. Nggak hambar juga sih ya, makanya kayak gini-gini yang kurang enak. Bang, kenapa protein? Karena kalau protein, satu, kalau yang buat pembentukan massa otot bagus, terus yang buat diet juga bagus. Bulan lebih kayaknya, aku mulai di November pertengahan kayaknya, mulai intermittent fasting, puasa 18 jam. Itu turun sekitar ada kali 5 kilo. Mungkin kalau full ya, sebulan setengah itu full makan kayak gini semua, mungkin turunnya lebih ya. Kalau buka puasa pakai apa aja sih? Kalau intermittent fasting katanya sih gitu kalau aku baca. Saya mubazir gitu ya, sudah puasa tapi makannya masih kotor. Ini juga termasuknya agak kotor sih ya, kebanyakan micin sama garam. Tentunya olahraga ya, karena kita udah defisit kalori tapi nggak olahraga.